Hai pecinta film India, ketemu lagi saya Ewi Citra. Saya akan menceritakan alur cerita sebuah film berbahasa Telugu yang sudah tayang di tahun 2015, yaitu Govindudu Andari Vandele. Film drama action keluarga yang dibintangi Ram Charan dan Kajal Agarwal ini lumayan menguras emosi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Awal film diceritakan seorang ayah yang sedang berdoa dan selesai memberikan berkat kepada putri dan tetangganya. Di sisi lain diperlihatkan kegiatan seorang pemuda yang energik. Dialah Abi, sang aktor utama dalam film ini. Abi adalah orang India yang tinggal di London bersama ayah dan adiknya. Abi menghadiri sebuah penghargaan kedokteran yang sudah dihadiri oleh ayahnya. Dengan bahagia, Abi yakin bahwa ayahnya lah yang akan mendapatkan penghargaan tersebut. Tapi sang panitia menyebutkan orang lain yang mendapatkan penghargaan tersebut. Singkat cerita, Abi dan ayah pun pulang dengan kecewa. Pesta kejutan untuk menyambut ayah Abi pun terpaksa dibatalkan karena ayah Abi pulang dengan kegagalan. Di dalam kekecewaannya, ayah Abi pun bercerita kepada Abi dan adiknya tentang keluarganya di India. Ayah Abi masih memiliki keluarga yang lengkap di India. Diceritakanlah masa lalu ayah Abi. Ayah Abi pun berniat untuk merealisasikan cita-cita keluarganya di India untuk memiliki rumah sakit yang bagus dan lengkap di desanya. Tanpa sepengetahuan ayah dan adiknya, Abi pun pergi ke India dengan tujuan menyatukan keluarganya kembali. Sesampainya di India, Abi dijemput teman onlinenya yang ia dapat dari situs pertemanan. Abi dibawa ke rumah teman Abi dan menginap di sana. Sebelum Abi mengunjungi desa kakek Abi diajak untuk menikmati kota Mumbai dan bersenang-senang di sebuah bar terbaik di Mumbai. Tanpa disengaja, pandangan Abi pun terpaku pada seorang gadis yang sedang menari seksi di atas meja. Dialah Satya, sang heroin dalam film ini. Tanpa sepengetahuan Satya, Abi memotret Satya yang sedang menari. Satya yang lelah pun turun dan ingin minum. Satya memesan minuman di samping Abi. Abi yang terpaku dengan kecantikan Satya menunjukkan foto hasil jepretannya. Satya yang melihat dirinya sangat seksi merasa bangga dan memberi Abi sebuah ciuman. Keesokan harinya, dengan mengendarai sepeda motor, Abi pergi ke desa di mana kakek Abi tinggal. Pemandangan khas desa pun terlihat di sepanjang perjalanan Abi. Sampailah pada suatu tempat ada sebuah perayaan dan Abi pun singgah untuk memotret. Tapi yang dilihat Abi hanyalah Satya, sang gadis penari seksi bar semalam yang memberinya sebuah ciuman. Perjalanan pun berlanjut. Sampailah Abi pada sebuah kerumunan orang yang sedang ramai mengadu ayam. Di situ ada paman Abi dan anak penjahat yang bertaruh. Sambil melihat dan mencari informasi, tiba-tiba keramaian pun berubah menjadi ribut. Semua orang bergegas pergi dan lari dari tempat tersebut. Ternyata kakek Abi dan polisi datang membubarkan para penjudi sabung ayam. Singkat cerita, dengan sengaja sang anak penjahat mendorong kakek Abi. Sebelum terjatuh, Abi pun menangkapnya dan memberi pelajaran pada anak penjahat tersebut dan menyerahkannya kepada polisi. Lalu Abi mengikuti kakek, tapi sang kakek tidak suka kalau dirinya diikuti. Sepanjang perjalanan kakek memarahi paman Abi. Sampai pada suatu tempat ada seorang anak kecil yang naik ke atas jembatan yang sudah rapuh. Semua orang gugup dan takut. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong anak itu. Layaknya film action, Abi, sang hero dalam film ini, berhasil menyelamatkan anak tersebut dengan selamat. Sang ibu dan semua orang pun bahagia. Sang nenek yang bangga dengan aksi heroik Abi memberkatinya dan menanyakan tentang Abi. Lalu Abi pun mengenalkan diri dan sang kakek yang terkesima dengan aksi heroik Abi meminta Abi untuk tinggal bersamanya. Suasana khas desa menyambut pagi Abi. Kakek yang sedang berlatih mengajak Abi untuk bergabung bersamanya. Setelah selesai berlatih, ada sebuah mobil yang mengunjungi rumah kakek. Ternyata Satya, sang gadis penari seksi, turun dari mobil. Semua orang menyambut Satya dengan gembira. Ternyata Satya adalah anak dari teman kakek. Pertemuan Abi dan Satya pun berlanjut di rumah kakek.
Esokan harinya, kakek dan Abi mengunjungi sawah. Tiba-tiba ada sawah yang dirusak oleh sang anak penjahat. Anak penjahat membawa pengacara untuk mengacau di situ, tapi kakek bisa bernegosiasi dan mengakhirinya dengan damai. Satya memanggil Abi di suatu tempat dengan maksud meminta Abi untuk menghapus foto seksinya di handphone Abi. Tapi Abi menolaknya dan memanfaatkan Satya agar bisa menciumnya setiap hari seperti yang dilakukan Satya di bar tempo waktu yang lalu. Hari demi hari pun berlalu. Abi semakin dekat dengan kakek. Satya mencoba berbagai macam cara agar bisa menghapus fotonya dari handphone Abi. Tapi hasilnya selalu gagal. Keluarga kakek sangat bahagia dengan keberadaan Abi. Sang penjahat bersama ayah penjahat, pengacara dan anak buahnya mengunjungi rumah kakek dan menawarkan kerjasama lahan. Tapi kakek dengan tegas menolaknya. Abi yang tidak bisa melihat foto ayahnya dikalungi bunga kematian mencari cara agar kakeknya bisa menghancurkan foto tersebut. Lewat permainan yang kakek ajarkan, Abi mengajak kakek untuk bermain dan berhasil memancing kakek untuk menghancurkan foto ayahnya. Keesokan harinya, Abi tidak sengaja masuk ke kamar Satya. Abi selalu menggoda Satya dan menjahili Satya. Satya meminta bertemu dengan Abi di suatu tempat dengan maksud menjebak Abi agar Abi mau menghapus foto seksinya dari handphone Abi. Tapi Abi menolaknya. Lalu Satya pulang dan mencari handphone di kamar Abi. Sebelum Satya menemukan handphone, Abi pun pulang. Abi yang melihat Satya menggeledah kamarnya marah karena Satya menjebaknya. Abi memberikan hukuman yang lebih berat kepada Satya. Keesokan harinya, pada saat kakek berada di ladang tebu, kakek diberitahu bahwa pernikahan Citra dirusak oleh paman Abi dan Citra pun diculik oleh paman Abi dan dipaksa untuk menikah dengannya. Abi menyusul ke tempat acara pernikahan itu berlangsung dan memohon membatalkan pernikahan tersebut. Tanpa sengaja handphone Abi terjatuh. Kakek dan keluarga datang menyusul dan membatalkan acara pernikahan tersebut. Kakek memberi saran kalau paman Abi ingin menikahi Citra, paman Abi harus menjadi orang yang baik. Polisi yang datang ke tempat tersebut menangkap paman Abi dan membawanya. Satya menemukan handphone Abi karena ada yang menelpon. Satya mengetahui bahwa yang menelpon adalah ayah Abi. Sebelum Satya memberitahu semua orang, tiba-tiba darah tinggi kakek naik dan kakek pun pingsan. Kakek dibawa ke rumah sakit di kota dan merasa takut diobati. Tapi nenek dan keluarga bisa meyakinkan kakek dan kakek pun dinyatakan sehat. Kakek, Abi dan keluarga pun pulang. Di perjalanan, Abi merayu dan menyarankan kakek agar membangun kembali rumah sakit yang sudah terbengkalai, agar warga desa bisa mendapatkan pengobatan rumah sakit di desa tanpa harus pergi ke kota. Abi pun pulang dan masuk ke kamarnya. Abi mencari-cari handphonenya yang ingin memberitahu kabar terbaru kepada ayahnya. Abi pun teringat kalau handphonenya terjatuh. Satya masuk ke kamar Abi sambil membawa handphone. Satya mengetahui semuanya dan berbalik menggoda Abi. Sejak saat itu mereka pun saling jatuh cinta. Abi menelpon ayahnya memberi kabar terbaru tentang keluarga dan rumah sakit impian. Ayah Abi merasa senang dan akan mengirimkan peralatan terbaik untuk rumah sakit impian itu. Di sisi lain, paman Abi yang membenci keluarganya bersekongkol untuk menghentikan pembangunan rumah sakit impian. Lain tempat, Bani menelpon Abi bahwa 3 truk yang membawa peralatan rumah sakit dicuri orang. Lalu Abi pun mengejar truk tersebut dan berusaha untuk merebutnya kembali. Ternyata paman Abi yang mencurinya. Dengan aksi heroiknya Abi pun berhasil menghentikan semua mobil truk tersebut. Paman Abi yang penuh dengan kebencian membakar semua truk yang berisi peralatan rumah sakit. Abi yang melihat semuanya berusaha menyelamatkan peralatan rumah sakit dari kebakaran api. Abi menangis dan memberitahu pamannya yang sebenarnya. Paman Abi pun bersimpati dan malah berbalik menolong Abi menyelamatkan peralatan rumah sakit dari kobaran api. Lalu mereka pun membawanya ke rumah sakit impian dengan selamat. Lain tempat, Abi mengunjungi rumah penjahat dan memberitahu penjahat bahwa Abi tahu semua kejahatan yang dilakukan
dan sudah bergabung dengan pamannya. Lalu penjahat pun menyusun rencana baru. Abi dan paman pulang ke rumah kakek. Alangkah terkejutnya Abi kalau adiknya menyusulnya dan sudah sampai di rumah kakek. Tapi rahasia Abi masih aman dan selamat. Keesokan harinya, Abi merayu kakek kalau pamannya ingin menikahi Citra. Akhirnya sang kakek mau dan menyusul untuk menyetujui lamaran paman Abi. Pesta lamaran pun dilaksanakan dan semua keluarga bahagia. Singkat cerita, di rumah kakek datang lamaran untuk Satya. Semua keluarga menerima lamaran tersebut, tapi tidak dengan Satya. Secara sembunyi-sembunyi, Satya menanyakan cintanya kepada Abi. Tapi Abi tidak bisa memilih Satya karena alasan keluarga Abi belum bersatu. Satya pun kecewa lalu pergi. Paman Abi datang ke rumah kakek hendak memberitahukan semua orang tentang hubungan Satya dan Abi. Paman bercerita kepada nenek dan semua orang. Satya merebut iPad adik Abi dan menunjukkan kepada nenek bahwa Abi adalah cucunya. Nenek dan semua keluarga menangis bahagia. Nenek berjanji agar semua orang merahasiakan hal ini. Tapi kakek sudah terlanjur melihat semuanya. Kakek pun kecewa kepada nenek. Kakek masih merasakan sakit kepada ayah Abi, lalu mengusir Abi dan adiknya pergi. Abi menjelaskan semuanya kepada kakek dan semua keluarga, tapi semua itu tidak bisa meluluhkan hati kakek. Akhirnya Abi dan adiknya pun pergi. Sampailah Abi di depan rumah sakit impian. Tiba-tiba ayah Abi menelpon dan mengabarkan bahwa ayah Abi membawa tim medisnya sedang dalam perjalanan menuju desa. Setelah Abi menerima telepon dari ayahnya, tiba-tiba seseorang memukul kepala Abi dari belakang, lalu Abi pun tumbang. Adiknya Abi yang melihat berteriak dan menangis. Dengan cepat sang anak penjahat datang mengendarai mobil bersama anak buahnya menculik adik Abi. Abi pun bangun dan mengejar mereka. Adik Abi berteriak minta tolong. Abi pun terus mengejarnya sampai pada akhirnya Abi sang hero dalam film ini berhasil menghajar anak penjahat dan hendak membacoknya dengan parang. Tapi Abi mengurungkan niatnya, menjelaskan kepada anak penjahat itu bahwa kita adalah keluarga dan meninggalkannya. Tiba, sang anak penjahat pun menembak Abi. Seluruh keluarga yang melihat kejadian itu pun langsung mengeroyok anak penjahat. Abi yang tumbang ditolong oleh paman Abi. Di saat yang tepat, ayah Abi beserta tim kedokterannya pun tiba. Lalu adik Abi menghampirinya dan menangis. Abi harus segera diberi pertolongan. Akhirnya rumah sakit impian masih digembok dibuka paksa untuk mengobati Abi. Abi pun tertolong dan diselamatkan oleh ayah beserta timnya. Seluruh keluarga merasa sedih dan cemas. Kakek datang ke rumah sakit menemui Abi yang masih pingsan. Dengan kasih sayangnya, kakek mengakui kalau Abi adalah cucunya dan sangat menyayangi. Lalu Abi pun tersadar. Kakek yang merasa haru dan bahagia berterima kasih kepada dokter yang telah menyelamatkan Abi. Kakek pun menemui dokter dan mengucapkan terima kasih. Saat dokter menoleh, kakek terkejut. Dokter itu adalah anaknya, Dokter Chandra Shekhar, ayah Abi. Semua haru dan menangis. Kini hubungan kakek dan ayah Abi menjadi baik. Seluruh keluarga sudah berkumpul dan lengkap. Keesokan harinya dilaksanakanlah 3 pernikahan, yaitu kakek dan nenek, paman dan Citra, Abi dan Satya. Seluruh keluarga pun bahagia. Selesai. Pelajaran yang bisa kita dapat dari film ini adalah: 1. Tidak ada cinta di dunia ini yang lebih besar dari cinta keluarga. 2. Kesuksesan seorang anak itu berasal dari doa orang tua. Sekian dulu video dari saya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Syukriya.